Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Demonstrasi yang direncanakan tanggal 27 Agustus, saya kira tadinya ini hanya isapan jempol semata ya. Tetapi semakin dekat waktunya, saya melihat ini semakin serius. Dan keseriusan ini bisa dilihat dari pernyataan si Budi Judol yang secara tidak sengaja atau disengaja ya, kalau intensi politik itu susah kita menentukan disengaja atau tidaknya. Hanya yang jelas dari forum bersama Joko Widodo, Budi Ari itu menyatakan bahwa Projo siap apabila perpindahan politik terjadi lebih cepat. Nah, ini diperparah dengan adanya pemblokiran rekening yang tidak seberapa. Itu nilainya 80 jutaan kurang lebih. Diblokir oleh Bank Mandiri atas permintaan kepolisian, yang mana dari informasi yang beredar itu tanpa seizin dari pengadilan. Nah, jelas ini merupakan sebuah pelanggaran atas hak warga negara, dan ini riaknya menjadi berbahaya atas ribut-ributnya atau rame-ramenya demo besar 27 Agustus yang akan menjadi sebuah legitimasi bagi masyarakat untuk tidak mempercayai salah satu bank BUMN ini. Nah, itu bisa banyak ya efeknya, bisa terjadi penarikan secara masif, kemudian ketidakpercayaan terhadap bank BUMN, atau amit-amit kalau sampai terjadi anarkisme, ya banknya bisa menjadi target. Dan ini saya rasa ya bukan paranoid dari kita sebagai masyarakat, tetapi Bank Mandirinya pun itu sudah memberikan gestur yang sedikit banyak paranoid. Ini dilihat dari apa? Dari logo gedung Bank Mandiri Jakarta Pusat yang dicopot ya setelah memblokir aliran dana tersebut. Nah, harus diingat bahwa ini bukanlah tindak terorisme yang akan dilakukan oleh warga Pati ini. Saya pun tidak terlalu mengikuti ya bagaimana kronologinya. Hanya saja poinnya itu sudah jelas bahwa ada salah satu bank milik nasabah Mandiri yang diblokir tanpa sepengetahuan pengadilan, dalam pengertian secara sewenang-wenang lagi, sebagaimana pernah diputuskan atas perkaranya Roy Suryo. Nah, saya pikir tadinya ini hoax ya, karena kan ya zaman sekarang mudah sekali untuk menghasilkan gambar suatu gedung yang salah satu bagiannya dicopot. Dalam hal ini adalah logo Bank Mandiri, yaitu dibuat gambar AI-nya sangat mudah. Tetapi ternyata ini serius. Ini saya bacakan dulu beritanya ya. Logo gedung Bank Mandiri Jakarta Pusat dilepas usai viralnya pemblokiran rekening pendemo. Malang, Radar Malang. Pemblokiran akun rekening yang dilakukan Bank Mandiri terhadap salah satu pendemo dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) masih ramai dibicarakan masyarakat. Tak berselang lama dari beredarnya kabar tersebut, kini gedung Bank Mandiri di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat melepaskan logo Mandiri yang sebelumnya dipasang di bagian kanan atas gedung. Masyarakat di sekitar gedung Bank Mandiri di Jakarta Pusat mengaku bahwa sebelumnya logo Mandiri tersebut masih terpasang di bagian kanan atas gedung dekat dengan bagian atap. Namun usai berita mengenai pemblokiran rekening bank milik Supriyono tersebut beredar di sosial media, tanpa alasan yang diketahui, Bank Mandiri melepaskan logo bertuliskan Mandiri pada Senin tanggal 24. Nah, ini nggak tahu pernyataan siapa ya. Wah, nggak tahu saya. Karena Jokowinya sering ngomong nggak tahu saya, diikutin sama masyarakatnya itu ya. Wah, nggak tahu saya. Tapi kemarin masih ada deh, ujar salah satu pria yang berjalan di trotoar jalan MH Tamrin Jakarta Pusat, dilansir dari IDN Times.
Nah, hingga saat ini pihak Bank Mandiri juga belum memberikan klarifikasi maupun penjelasan dari motif pelepasan logo tersebut. Meskipun terdapat kemungkinan bahwa pelepasan logo tersebut murni dilakukan karena adanya renovasi. Itu Bang Les ya. Renovasi kok lagi ribut-ributnya. Nah, ini kan menambah keributan. Kalau dia memang renovasi urgent atau tidak begitu. Ya, kalau dia tidak urgent ngapain dilepaskan dilaksanakan di titik tersebut dalam pengertian di waktu tersebut. Kalau dia itu urgent kenapa tidak sebelumnya? Ya. Gak bisa masuk seperti ini. Sebagian masyarakat mempertanyakan ketepatan momen renovasi dengan viralnya berita pemblokiran rekening Supriyono tersebut. Nah, mempertanyakan hal-hal janggal seperti ini itu adalah bagian dari kewarasan ya. Dan teruslah waras. Jangan tertutup hanya dengan alasan-alasan seperti renovasi dan lain sebagainya. Itu menjadikan Anda bodoh tuh. Salah satu pegiat media sosial di X turut menyampaikan pertanyaannya melalui aplikasi X. Logo Bank Mandiri di salah satu gedung di Jakarta dicopot. Ada renovasi atau memang sengaja dicopot demi keamanan? Tulis si Bambang pada cuitannya di aplikasi X. Ini terakhir ya. Pelepasan logo Bank Mandiri di salah satu gedung di Jakarta Pusat tersebut menggiring opini masyarakat. Lantarannya sebelum kejadian tersebut, masyarakat sudah menunjukkan sikap kekecewaan atas pemblokiran yang tiba-tiba dilakukan oleh Bank Mandiri atas rekening milik Supriyono. Nah, ini sebetulnya ya yang bodoh siapa? Yang bodoh ya kedua belah pihak. Polisinya bodoh, Mandirinya juga bodoh. Seharusnya Bank Mandiri itu mengetahui bagaimana regulasi di dalam memblokir sebuah rekening. Ini kan harus ada tindak kriminal, ya. Kemudian tindak kriminal itu harus ada dugaan sangat kuat. Baru kemudian kepolisian itu mengajukan pemblokiran kepada pengadilan. Setelah itu ada surat dari pengadilan, baru diblokir. Jangan hanya kata polisi blokir kemudian blokir. Lah begitu mah celaka itu. Ya pada akhirnya siapa yang terancam di sini? Nasabah, karena bisa diblokir satu pihak itu dari pihak kepolisian. Kalau dari pengadilan ya minimalnya dari dua pihak begitu. Kepolisian mengajukan kepada pengadilan, pengadilan mereview permintaan baru kemudian blokir. Dan itu tidak akan selesai dalam waktu 1 hari. Nah, makanya ini adalah pemberangusan terhadap demokrasi dari kepolisian yang mana kita tahu kepolisian ini orang-orangnya Joko Widodo. Taulah kita. Ya, jangan ditutup kenyataan itulah kenyataannya demikian. Dan tadi kita sambungkan dengan pernyataan si Budi Judol. Nah, dia mengatakan seperti itu. Diperparah lagi dengan narasi publik yang mengatakan bahwa Gibran dan Prabowo itu memang sedang bercerai, begitu, menuju perceraian. Nah, jadi ayolah ya, ini akan semakin menarik sebelum 2029 nih. Dan kita menginginkan dari Prabowo itu sikap tegasnya. Karena mau tidak mau sekarang yang sedang menguasai negara itu ya orang-orang Prabowo. Suka tidak suka, itulah kenyataannya. Dan Prabowo perlu sadar dengan cepat. Ya nanti urusan Prabowo salahnya mas satu-satu begitu ya. Satu-satu. Nih, ini ada sedikit saja sebentar saja ulasan dari Kompas TV. Amnesty Internasional kritisi rekening aktivis Pati diblokir jelang demo. Ini respons DPR. Saya mau mengatakan dulu bahwa pada Agustus tahun lalu saat terjadi demonstrasi besar itu, besar sekali itu demonstrasinya dan berbahaya kan sampai ada darurat militer yang tidak secara resmi disebutkan darurat militer. Banyak sekali pendemo yang disawer lewat akun-akun judi online. Oh, itu buktinya banyak ya di media sosial. Saya juga menyimpan buktinya itu. Itu banyak sekali di TikTok terutama. Apakah ada dari kepolisian pemblokiran rekening seperti yang dilakukan kepada masyarakat Pati ini? Tidak ada. Kenapa? Ya karena itu bagian dari mereka, bagian yang ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo. Itu analisanya, ya, bukan tuduhannya, itu analisanya. Masa beranalisa tidak boleh? Kemudian kalau kita melihat sekarang, lah ini kok ada pembekuan seperti ini. Ini bukan permasalahan pembekuan karena takut adanya makar 29 tanggal 27 besok, bukan. Karena jika ini pemblokiran karena takut adanya makar, duit 80 juta itu loh buat traktir. Ya, buat open table di pub itu di kafe. 80 juta itu 3 table habis.
Ya, kok tahu? Ya tahulah kan suka banyak yang posting apa bill ya, bill offside. Banyak yang suka eh, upload stroke tuh di Facebook. Open table 36 juta, 15 juta begitu. Buat 3 orang aja habis itu. Ya, konyol jadinya apabila ditengarai akan ada pembiayaan besar atas demonstrasi tetapi cuma 80 juta. Harus diingat untuk menggulingkan pemerintahan itu minimalnya kalau sekarang mungkin 11 triliun minimalnya. Minimalnya 80 juta ke 11 triliun itu jauh. Ya. Nah, ini mungkin karena ya untuk menyentil Prabowo supaya tidak terlalu bengis kepada Gibran. Dimulai dulu dengan pemblokiran 80 juta ini yang mana respons masyarakat atas pemblokiran ini lebih berbahaya daripada 80 juta yang ada di rekening tersebut. Jadi ini merupakan sebuah langkah yang sembrono karena yang dilakukan oleh Polda Metro itu dia seperti lari dari gigitan nyamuk menuju mulutnya singa begitu. Nggak ada nyamuk. Wah, ada nyamuk, lari, takut digegel. Apa digegel tuh bahasa Indonesianya? Takut digigit nyamuk, lari ke kandang macan. Ya apa? Ini takut ada makar. Ada dana 80 juta. Kita blokir. Masyarakat yang marah. Makanya Mandiri sudah merasakan hal itu. Mencopotlah logonya. Logonya dicopot. Ya. Begitu. Nih kita mah supaya tahu saja. Musuh negara itu Joko Widodo. Dah ya. Nih kita langsung simak sebentar saja ulasannya. Pemblokiran rekening milik aktivis Pati Supriyono menjadi sorotan publik. Supriyono menjelaskan soal awal mula bagaimana rekening bank miliknya yang berisi uang pribadi dan donasi aksi senilai lebih dari 80 juta rupiah ini diblokir jelang demonstrasi di DPR. Bukan 80 Dana miliar, yang tersimpan pada salah satu bank plat merah yang rencananya akan digunakan untuk menyewa bus dari Pati berkaitan dengan demo akan digelar pada 27 Agustus 2026 hingga Minggu kemarin pukul 11 pagi masih terblokir. Supriyono menyatakan aksi blokir bukan hanya menyasar rekening pribadinya tapi juga akun media sosial miliknya. Tanggal 2 jam 11 siang itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Tulisannya saldo 80 juta terblokir. Saldo terblokir sekian puluh juta. Terus ramai di medsos. Itu saldo saya muncul tapi tidak bisa untuk transaksi. Ya masih diblokir. Rencana untuk bayar sewa bis. Informasi terakhir hari ini ternyata ya bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua. Melalui akun Threads, Bank Mandiri buka suara soal rekening aktivis Pati yang diblokir jelang demo 27 Agustus mendatang. Bank Mandiri menjelaskan pemblokiran rekening merupakan tindak lanjut dari permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Tulis pernyataan Bank Mandiri di akun Threads. Sementara Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membantah melakukan penghentian rekening milik koordinator rekening Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Penyidik memiliki wewenang melakukan penundaan transaksi maupun pemblokiran rekening melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penanganan tindak pidana pencucian uang. Kepada Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan PPATK tidak melakukan penghentian atas rekening AMPB. Penyidik memiliki kewenangan, penyidik bisa melakukan penundaan pakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan Undang-Undang Tindak Pidana asalnya, masing-masing penyidik bisa melakukan pemblokiran.
Dan Polda Metro Jaya menolak disebut sebagai pihak yang meminta pemblokiran rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan surat yang diajukan penyidik terkait dengan rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono bukan pemblokiran, melainkan penundaan transaksi. Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan penghimpunan atau penggalangan dana yang masih didalami tujuannya apa, peruntukannya juga apa. Penyidik juga melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK serta Kementerian Sosial mengklarifikasi kegiatan penggalangan dana. Polisi kemudian menyebut pemilik rekening juga akan dimintai klarifikasi terkait dengan aktivitas transaksi dan tujuan penghimpunan dana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah penggalangan dana yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku atau tidak. Oh, pengumpulan dana. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah Si Budi 52M muncul lagi. tentang rujukan permohonan penundaan transaksi. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Saudara, rekening donasi warga Pati untuk aksi massa di Jakarta diblokir sejak kemarin setelah ditelusuri adanya pemblokiran karena permintaan dari aparat penegak hukum. Tapi kemudian polisi bilang pihaknya mengajukan penundaan transaksi yang memiliki dasar hukum, bukan pemblokiran. Pertanyaannya, sejauh mana kewenangan aparat untuk menunda transaksi rekening pribadi seseorang? Apakah cukup hanya dengan dugaan adanya pelanggaran dalam penghimpunan dana? Kita akan bahas malam hari ini dengan dua narasumber kami. Sudah ada Thorik Majidanur, anggota Komisi 11 DPR RI. Baik, ya itu nanti untuk pembahasannya kita akan buatkan video sendiri ya, apabila minatnya bagus terhadap video ini. Nih ya yang jelas, duitnya cuma 80 juta, akun TikTok diblokir, WA tidak ada, bus dibatalkan. Ini pemberangusan atas hak demokrasi, itu yang sudah jelas. Ya emangnya kita bodoh, ini banyak sekali indikasi yang menunjukkan ke sana. Ini bukan indikasi, ini sudah pencegahan. 80 juta supaya tidak bisa bayar, kalaupun nanti akan memantik lebih banyak donasi, maka busnya dibatalkan, kemudian supaya tidak keluar narasi TikTok diblokir. Sudah jelas itu. Malah katanya WA-nya juga sudah hilang. Yang aneh, Polda Metro Jaya menolak, mengatakan itu adalah pemblokiran, itu adalah penundaan transaksi. Ya sama saja, pada akhirnya tidak bisa transaksi, diambil kagak bisa, ditambahin juga demikian. Yang lucu, ini yang menjadi permasalahan kan, apakah pendalaman ini cukup untuk memblokir atau untuk adanya intervensi terhadap satu rekening pribadi? Itu yang akan menjadi pembahasan. Yang mana dari apa yang saya dengar begitu ya, seharusnya kepolisian ini berkoordinasi dulu dengan pengadilan. Jadi di sini sudah ada abuse of power lagi. Yang lucu alasannya, apa alasannya? Coba, bukan TPPU, karena memang masa tindak pidana pencucian uang cuma 80 juta, bisa saja memang cuma segitu. Tetapi jauh, makanya itu tidak dijadikan alasan. Tindak pidana terorisme tidak ada. Yang ada adalah pengumpulan dana ini, apa tujuannya? Nah, kalau dari situ saja, ini kan harus ada presumption of innocence. Kalau dari awal memang yang namanya kecurigaan atas pengumpulan dana itu harus terjadi. Nih ya, Behudi error, Behudi 52M, Behudi Kanjuruhan, Behudi Termul. Dengerin sama kamu. Para termul yang ada di YTN Nusantara itu mencantumkan nomor rekening dan menggalang dana juga. Kenapa tidak kamu selidik itu? Kalau memang terjadinya penundaan transaksi atau pemblokiran ini hanya karena adanya pengumpulan dana, si YouTuber Nusantara itu saban hari menyantumkan nomor rekening supaya ada penyumbangan. Kenapa itu tidak diselidik juga? Ayolah, jangan hukum itu tajam ke bawah termul ke atas ya. Makanya dilakukan penundaan transaksi. Dan Bank Mandiri ini yang cerdas. Sekarang ini kita sedang berada di zamannya media sosial. Zamannya informasi itu sangat cepat menyebar. Bahkan sekarang itu
apa ya, informasi yang tidak resmi itu lebih cepat menyebarnya daripada informasi yang resmi. Yang mana yang tidak resminya ini banyak sekali yang akurat. Nah, seharusnya Bank Mandiri di sini lihat ini ya bisa menimbulkan instabilitas politik, instabilitas ekonomi. Kok malah nurut sama si termul-termul itu? Oh, on memang. Nah, kalau kita melihat keoonan Bank Mandiri kan agak mustahil begitu ya, masa orang-orang Mandiri oon. Kecuali kalau memang mereka itu siap dikondisikan. Nah, makanya logo Bank Mandirinya dicabut atau ya edan. Ya, demikian nih. Kita doakan saja dulu begini. Apabila negara ini chaos, itulah yang diinginkan oleh Joko Widodo karena mereka yang memegang pemerintahan tidak resmi. Itu mereka, Jokowi itu. Kalau chaos sudah tidak ada lawan lagi. Ini Prabowo udah mau mulai lawan Jokowi begitu. Emang agak susah sih kekuatannya. Peta kekuatannya agak susah kita memetakannya. Hanya saja si Jokowi itu sudah agak panik sekarang. Makanya beberapa permasalahan itu kita lihat sudah bukan gayanya Jokowi lagi begitu. Ini sudah force measure sepertinya. Ya sudah tindakan putus asa begitu. Nah, kita lihat saja nanti ke depan ya, tidak akan lama lagi waktunya itu. Nah, mudah-mudahan termul binasa dengan kejadian ini. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.